Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan kitab Kashful Ghaibiyah. Kita buka halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikata orang bahwa kubur itu menyeru ia pada tiap-tiap hari 5 kali. Jadi dan dikata orang bahwa kubur itu menyeru ia pada tiap-tiap hari 5 kali. Jadi kubur menyeru kepada kita adalah 5 kali dalam sehari, memanggil kita 5 kali panggilan dalam sehari. Yang pertama berkata ia kubur, akulah rumah seorang diri. Jadi kubur memanggil kita, berkata kepada kita yang masih hidup bahwasanya akulah, kubur ini rumah seorang diri. Jadi kita dalam kubur seorang diri. Maka jadikan olehmu berjinak-jinak dengan membaca Al-Quran. Maka karena aku ini kubur adalah rumah seorang diri, maka berjinak-jinaklah kamu dengan membaca Al-Quran. Maksud berjinak-jinak di sini adalah sering-seringlah kamu dengan membaca Al-Quran. Itu adalah panggilan kubur yang pertama. Yang kedua, kubur memanggil manusia yang masih hidup dengan panggilan yang kedua, akulah rumah yang kelam. Akulah rumah yang kelam. Maka terangkan olehmu akan daku dengan sembahyang malam. Jadi seruan kubur yang kedua adalah kubur mengatakan bahwasanya aku ini kubur adalah rumah yang kelam. Maka biar supaya kamu terang dalam aku, maka terangkanlah olehmu akan daku dalam kubur dengan sembahyang malam. Maka sering-seringlah kita sembahyang malam supaya di dalam kubur kita ada lampu, ada penerang. Jadi yang pertama, kubur rumah seorang diri, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kubur rumah yang kelam, maka sering-seringlah kita dengan sembahyang malam. Dan yang ketiga seruan kubur, akulah rumah tanah, maka tanggungkan. Yang ketiga, akulah rumah tanah, maka tanggungkan olehmu akan hamparan. Jadi aku ini adalah rumah yang tanggung. Maka tanggungkan, aku ini adalah rumah tanah, maka tanggungkan olehmu akan hamparan. Apa hamparannya? Dan yaitu amal yang soleh. Amal yang soleh itu adalah hamparan kita sewaktu kita berada di dalam kubur. Maka sering-seringlah kita beramal, contoh amal salat, zakat, puasa, bersedekah, dan berbuat baik kepada orang tua, dan berbuat baik kepada sesama muslim. Itulah amal kebaikan dan amal yang soleh. Amal-amal yang soleh, membaca Al-Quran, menghadiri pengajian. Dan yang keempat, kubur menyeru, dan akulah rumah segala binatang yang bisa. Ini bisa. Akulah rumah segala binatang yang bisa. Binatang-binatang berbisa, limpan, kalajengking,
maka tanggungkan olehmu akan ubat. Maka karena kubur itu adalah tempat rumah binatang-binatang berbisa, maka bawa olehmu akannya obat. Apa obatnya? Dan yaitu obatnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka sering-seringlah ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dianjurkan setiap hari, pagi-pagi ataupun sewaktu sebelum zuhur matahari naik, waktu zuha, mengucapkan bismillah sebanyak bilangan bismillah yaitu 786 kali tiap-tiap hari. Dan yang kelima, kubur menyeru, dan kubur ini adalah tempat menumpahkan air mata. Jadi kubur itu adalah tempat menumpahkan air mata. Dan aku rumah soal mungkar dan nakir. Jadi ini tadi tempat menumpahkan air mata adalah ini sambungan daripada ini. Akulah rumah binatang yang bisa, maka tanggungkan olehmu akan ubatnya, dan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan menumpahkan air mata. Dan yang kelima, kubur menyeru, akulah rumah soal mungkar dan nakir. Mungkar wa nakir. Maka membanyakkan olehmu atasku, atas belakangku, dengan mengucap la ilaha illallah. Jadi yang kelima, seruan kubur kepada kita manusia yang masih hidup, yang bahwasanya kubur berkata, akulah rumah tempat persoalannya mungkar dan nakir. Maka oleh karena itu, membanyakkan olehmu atas belakangku dengan mengucap la ilaha illallah. Maka oleh karena kubur itu tempat soalnya mungkar dan nakir, maka di belakangku sering-seringlah mengucap la ilaha illallah. Maksud di belakang ini adalah di atas bumi. Jadi kalau orang yang sudah meninggal itu adalah di perut bumi. Jadi kalau yang belum meninggal atas bumi, di belakang bumi, di belakang. Jadi orang yang hidup di belakang, maksud di belakang ini adalah di atas bumi. Maka semasa kita masih hidup, sering-seringlah kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di atas belakangku, supaya dapat bagi engkau bahwa menjawab akan dia, supaya bisa kita menjawab persoalan, supaya kita bisa menjawab soal mungkar dan nakir, maka sering-seringlah kita dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi inilah seruan kubur kepada kita yang masih hidup 5 kali sehari. Yang pertama adalah kubur adalah rumah sendiri, maka seringlah kita membaca Al-Quran. Yang kedua, kubur adalah rumah kelam, maka seringlah kita untuk soal sembahyang malam. Dan yang ketiga adalah kubur adalah rumah tanah, maka hamparilah oleh kita hamparannya dengan amal yang saleh. Dan yang keempat, kubur itu adalah segala rumah, segala binatang yang bisa, maka tanggungkan olehmu akannya ubat, yaitu dengan mengucapkan, sering-sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, kubur itu adalah tempat soal mungkar dan nakir, yaitu maka sering-seringlah kita dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, supaya kita bisa menjawab persoalan mungkar dan nakir. Mungkin cuma ini sajalah yang dapat kita bahas pada perjumpaan kali ini. Di lain waktu kita akan menyambungnya lagi, yaitu masalah paslon pada menyenangkan menyeru ruh kemudian keluar daripada jasad. Menyeru maksudnya memanggil ruh itu kemudian keluar daripada jasad. Ruh kita yang telah keluar daripada jasad setelah ruh kita dicabut, nyawa kita telah dicabut oleh malaikat maut, maka ruh itu akan menyeru kepada jasadnya,
Mungkin ini di lain kesempatan akan kita bahas. Hari ini cukup di sini saja dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.